Hai guys, welcome to Home for Creators News Update. Oke, kembali lagi bareng gue Devina dan di sini ada Bagas. Hari ini kita Minggu ini kita akan update beberapa hal seputar creators ekonomi. Jadi teman-teman stay tune karena yang kita bahas hari ini bakal menarik-menarik banget sih, Dev. apa aja emangnya? Yang pertama, Indra Kents resmi jadi tersangka dalam kasus penipuan binomo. Right about time. Indra Kents atau yang nama aslinya adalah Indra Kesuma terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Berita kedua dari Instagram yang resmi mematikan aplikasi IGTV. Instagram juga akan melakukan penyederhanaan dan meningkatkan video di aplikasi utama dalam beberapa bulan mendatang. Demi mendapatkan 20 juta per bulan, perempuan cantik asal Pasuruan live tanpa busana di Instagram. Selanjutnya, TikTok memperpanjang durasi video hingga 10 menit. Apakah ini adalah wujud nyata persaingannya dengan YouTube? Kabar baik buat gamers. Ada komunitas yang bisa kasih kamu penghasilan 5 juta per bulan dari main games doang. Mari kita bahas. Dev, Indra Kents yang udah rame trending di Indonesia nih. Statusnya dari saksi naik menjadi tersangka. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Indra Kents, tapi mohon maaf, kayaknya teman-teman nggak mungkin nggak tahu Indra Kents. Yang ada teman-teman nggak tahu gue, bukan nggak tahu Indra Kents. Jadi mendingan gue kenalin diri gue dibanding gue introduce Indra Kents siapa. Lucu deh ini. Pria asal Medan ini resmi ditangkap oleh Bareskrim pada tanggal 25 Februari 2022. Jadi kasusnya itu emang didekatkan dengan kasus penipuan dan bukan penggelapan tapi lebih ke pencucian uang sih. Ya, jadi sebelumnya itu statusnya masih saksi untuk dimintai keterangan dan baru-baru ini naik menjadi tersangka. Tapi emang menarik sih, karena dia kan brandingannya sebagai Crazy Rich Medan. Jujur gue tahu Indra Kents gara-gara TikTok dia yang beli Tajir Tesla. banget ya. Murah banget. Iya, murah banget. Padahal Tesla mendingan lu beliin kita juga deh. Iya, jadi kalau di di industri content creator ini, creators ekonomi itu sebenarnya yang jadi diseret ke hal-hal negatif itu tentang afiliatornya itu, affiliate program itu gitu. Dalam hal ini kan emang affiliate program yang brand ini tuh kan memang rumornya itu merugikan banyak orang, padahal sebetulnya nggak semua affiliate program itu merugikan banyak orang, justru sebenarnya menguntungkan ke banyak pihak gitu. Nah, dari kejadian ini kayaknya orang jadi kayak, apa tuh affiliate jadi negatif gitu. Padahal kesannya jadi negatif, padahal itu tuh bagus banget sebetulnya. Jadi mungkin yang bisa kita tarik kesimpulan tuh ya sebagai content creator, influencer tuh kita perlu hati-hati lah ya sama hal-hal yang kita rekomendasiin ke audiens kita ya. Karena jangan sampai ternyata itu jadi bumerang buat kita gitu, jadi bahaya sendiri buat kita dan ternyata merugikan banyak orang gitu kan. Sayang ya, power yang kita punya malah disalahgunakan. Ya benar. Karena ya memang kan influencer punya power gitu. Betul. Kan. Jadi jangan sampai, ya bukannya influencer aja sih, sebenarnya semua kreator ya, semua orang juga punya power of influence, cuma tinggal tergantung besar atau kecilnya aja kan. Tapi kalau misalnya kita udah mau disorot di publik sebagai content creator yang ibaratnya jadi role model, bisa jadi role modelnya seseorang gitu ya, kita harus lebih hati-hati dan concern sih dengan apa yang mau kita bagikan gitu. Berita kedua dari Instagram. Nah, kalau misalnya dari news kemarin-kemarin ada fitur-fitur baru, kali ini dia mau ngilangin salah satu fiturnya atau bahkan aplikasi. Ini menarik karena jujur gue nggak tahu sih ada aplikasi ini. Kalau teman-teman tahu nggak, ada yang namanya aplikasi IGTV. Jadi guys, kabarnya dari pertengahan Maret nanti ya, jadi Instagram itu bakalan menghilangkan aplikasi IGTV dari App Store. Lu pernah tau ada aplikasi IGTV? Gak tau, gue gak tau. Sama lagi, kayak kita taunya itu cuma fitur aja ya? Iya. Kalau misalnya kita ngelihat dari si IGTV-nya ini, biasanya kan kayak ya bebas aja orang-orang mau mungkin buat apa gitu. Cuma dengan adanya Reels sekarang jadi lebih didorong juga sama Instagram. Mungkin kayak daripada banyak-banyak fitur, mendingan gue dikitin tapi gue fokusin gitu.
Kabar baik untuk teman-teman kreator, Instagram itu lagi ngedalemin si Reels-nya ini dan bisa mendapatkan monetisasi jadinya. Dapat uang dari Dapat situ. duit dari situ. Ya kan sekarang kayaknya kalau platform nggak bisa ngasilin duit buat kreatornya bakalan ditinggalin juga nggak Intensif sih? ya? Iya. Insentif. Intensif mah. Tegang. Dan apalagi Instagram juga bilang ya bahwa dia akan berinvestasi lebih baik lagi di Reels ini ya. Nah menurut kalian gimana? Apakah fitur yang dihilangkan ini IGTV akan mengurangi keseruan kita pakai Instagram? Atau ternyata malah ini strategi yang tepat gitu? Iya. Fokusnya ke hal yang berguna aja Berguna deh. aja. Jadi kayak lebih didalemin gitu salah satu fitur daripada punya banyak fitur tapi jadinya nggak fokus. Betul. Live sambil bugil, wanita Pasuruan dapat 20 juta. Harus banget kata pertanyaannya itu. Gue sampai shock. Secara duitnya oke sih. Tapi kalau harus live sambil bugil, itu kayaknya big news sih. Iya. Jadi wanita Pasuruan itu live-nya di Instagram, Dev. Ini tuh dilakuin di toilet sebuah kafe di Oke. Pasuruan gitu. Nah dia lakuin itu dan ya udah live terus bugil. Jadi orang-orang tuh bisa nonton dari situ. Nah gue rasa ya, gue sih belum nonton, jujur belum nonton videonya. Lu percaya? Percaya nggak? Tapi gue rasa sih memang dia bikin satu akun yang di private. Jadi orang yang di allow buat follow itu ya orang-orang yang udah bayar gitu kali ya. Bisa Make sense nggak sih? Bisa sih. Jadi kayak membership ya. Ada agency di belakang live itu. Jadi ada orang yang kayak ngurusin gitu. Jadi dia cari talent mungkin ini ada nih live gitu. Dan nggak main-main loh, 20 juta per bulan. Bayangin, cuman live. Nggak cuman sih, sorry, mohon maaf. Ternyata akhirnya malah ditangkap. Pas ditangkap basah ketika dia live. Beneran basah. Becek sih lebih. Karena kan toilet. Aduh, kemana-mana. Kan lembab toilet. Iya. Karena kejadian ini dia diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda sebanyak 5 miliar. Aduh. Gila, itu berapa kali lipat penghasilan dia gitu. Iya, jadi kayak nggak worth it banget. Benar. Ya bukannya kalau misalnya nggak ada dendanya juga jadi worth it sih. Maksudnya kayak ya Maksudnya minta diskon gitu. ya maksudnya kan kayak harusnya kita sebagai kreator gitu ya, kita memang kayak Instagram itu platform yang gratis, tapi doesn't mean that we don't have to choose atau filter apa yang mau kita bagiin gitu loh. Jadi ini ya, platformnya udah ada free, tapi tergantung Dari gimana kitanya. cara kita memanfaatkan platform itu ya, mau ke hal yang negatif atau positif gitu. Nah menurut teman-teman gimana? Apakah ini sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja buat orang cari duit? Atau ya kayak gini nih harus diberantas nih sering-sering gitu? Oke, selanjutnya berita dari TikTok yang akan memperpanjang durasi video sampai 10 menit. Dengar-dengar guys, TikTok ini udah mengadakan kayak pengujian lah selama beberapa bulan terakhir. Terus dia akhirnya akhirnya dia memutuskan untuk memperpanjang durasi videonya jadi 10 menit gitu. Ini kalau misalnya kita ngeliat lama-lama bisa 20 menit, 30 menit. Jadi kayak YouTube ya, kayak apa emang ini sebagai wujud nyatanya buat saingan sama YouTube atau gimana gitu, kita masih bingung sih. Dan menurut gue bakalan ngarahnya ke sana justru. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue ya dengan fitur-fitur yang diperbarui ini mendekati ke dari short video ke long durasi panjang gitu ya. Sedangkan YouTube dari yang durasi panjang ke durasi pendek sekarang. Jadi kayak mereka akan lebih apa ya. Dan soalnya gini sih Dev, untungnya di TikTok tuh kita kayak bisa DM-an kan, share gitu. Jadi bener-bener kayak sosial media. Kalau YouTube kan lebih ke platform nonton gitu kan, entertainment gitu. Kalau TikTok tuh kayak ya entertainment tapi juga sosial media buat orang bisa kirim share, DM, terus komen, terus stitch video. Jadi kayak lebih hidup gitu platform videonya. Nah, cuma kayaknya ini tuh sebenarnya nggak tahu udah official announcement atau bukan, karena kita tahu ya dari yang namanya Matt Navarra yang ngasih tahu upload di Twitter kalau misalnya TikTok ini bakalan adain fitur 10 menit ini gitu. Kalau misalnya menurut teman-teman ketika mereka jadiin fitur ini itu akan menjadi menarik atau enggak sih? Kira-kira kontennya juga bakal diisi dengan apa-apa nih? Yeah. Dengan apa aja nih? Masak, tutorial udah ada sih. Iya. Misalnya apa ya? Mini vlog? Masak, mini vlog, atau mungkin review gadget,
bisa juga di situ gitu. Dapetin 5 juta per bulan dari main game, komunitas gamers ini jadi kayak ramai diperbincangkan. Waduh, gimana tuh Del? Iya, jadi ada komunitas gamers namanya High Community. Dia itu bikin kenalin lah ibaratnya game di NFT. Nah, nama si NFT-nya adalah Axie Infinity. Katanya si teman-teman gamersnya ini akan mengumpulkan koin SLP. Nah, si High Community ini dinaungin sama yang namanya Have Fun. Have Fun ini jadi kayak having fun dalam kesenangan, tapi juga duit gitu, fun, FUND gitu. Kreatif sih mikirnya. Yeah. Have Fun ini merupakan wadah untuk gamers di Indonesia. Nah, dari Have Fun ini akan dapetin pelatihan dan juga pelatihan buat main gamenya dan juga manajemen keuangan. Jadi kayak kalau kita nggak bisa main gamenya atau mungkin tapi kayak tertarik gitu dan suka main game, kita bisa daftar ke Have Fun, nanti di-assign mungkin ke beberapa community, salah satunya yang si High Community itu gitu. Nanti dari community-nya ini guys, dia bakalan saling bertukar info gitu, sama kayak pengalamannya supaya lebih menarik. Play to earn-nya itu sistemnya bakal kayak gimana? Nah, mengutip dari salah satu sumber berita yang mewawancarai Victor, itu yang ada di dalam High Community ini, dia bilang kalau misalnya sistemnya itu kayak ranking gitu. Jadi kalau misalnya achievement kita naik, ranking kita naik, jadinya pendapatan kita juga bisa naik di game itu. Wow, bener menyenangkan ya. Wah, seru sih. Main game dapat Duit, uang. aduh. Dari semua news minggu ini, apa yang paling menarik buat lu, Dev? Kalau lu pasti jawabnya live bugil. Cuma kalau menurut gua yang menarik itu adalah ya si game tadi ya. Gue juga pilih itu. Ya karena kan kayak konsep baru ya, jadinya benar-benar udah semakin nyata nih kreators ekonomi, semua orang bisa menghasilkan duit dengan apapun yang mereka lakukan. Udah kayak Ready Player One ya? Iya. Hits banget tuh. Makanya seru banget. Kalau dari lu juga sama ya? Benar. Oke. Sekian berarti ya news hari ini. Subscribe Harmful Creators buat konten-konten bermanfaat lainnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.